Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? I hope you all stay happy and healthy. Nah, hari ini kita melanjutkan materi di lesson 1 atau bab 1 bahasa Inggris. Nah, untuk hari ini materi kita adalah seputar personal pronouns atau kata ganti orang. Langsung saja kita simak materinya ya. Before we start our lesson today, together let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, personal pronouns. Jadi apa sih itu personal pronouns? Nah, kalau di buku Bu Henpian halaman 6 di situ dijelaskan bahwa personal pronouns is used to replace the name of a person or a thing, a noun in a sentence. By using a pronoun, we do not have to repeat the name over and over again. Yang artinya personal pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk mengganti nama orang atau benda dalam sebuah kalimat. Dengan menggunakan pronoun atau kata ganti, kita tidak perlu menyebutkan nama orang secara berulang-ulang. Nah, sekarang apa saja sih noun dan pronoun-nya? Kita lihat daftarnya ya. Nah, sekarang kita lihat noun. Nah, noun itu kalau kita bahasa Indonesiakan yakni kata benda, yakni sesuatu yang merujuk kepada orang, benda, tempat, atau dan yang lainnya. Seperti kalau contohnya di buku Bu Henpian, noun-nya ini ada nama orang dan benda. Yang pertama noun-nya itu ada I, saya, you, kamu, Berry, Berry ini nama orang laki-laki. Mita, Mita ini nama orang perempuan. Berry and Mita. Berarti orangnya lebih dari satu. Berry and I. Berry nama orang laki-laki dan saya. Lebih dari satu orang dan saya terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada a house. Sebuah rumah. Berarti ini adalah nama benda. Nah, itu contoh noun-nya. Habis itu pronoun-nya atau kata gantinya I tetap I, yang artinya saya. You, pronoun-nya tetap you, yang artinya kamu. Berry, nah Berry ini nama orang laki-laki. Pronoun-nya atau kata gantinya itu he, yang artinya dia laki-laki. Mita, nama orang perempuan. Pronoun atau kata gantinya adalah she, yang artinya dia perempuan. Berry and Mita ini berarti adalah orang lebih dari satu. Pronoun-nya atau kata gantinya adalah they, mereka. Selanjutnya ada Berry and I. Ini lebih dari satu orang juga, tapi kita ada I di dalamnya. Ini pronoun-nya atau kata gantinya yakni we atau kita. Nah, itu ya perbedaan mereka dan kita. Kalau mereka itu orangnya lebih dari satu, tapi saya tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan kalau we, kita itu orangnya lebih dari satu, tapi ada I, saya terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir yakni a house. Pronoun-nya adalah it, yang artinya itu. Ini kalau untuk benda. Nah, selanjutnya coba Bu Henpian buka bukunya halaman 6. Nah, coba di situ kita bahas contohnya, contoh noun dan pronoun-nya. Yang pertama noun-nya I, pronoun-nya I. Example contohnya I am a student. I am 10 years old. Saya adalah seorang murid. Saya berumur 10 tahun. Selanjutnya noun-nya you, pronoun-nya you juga. You are in the canteen. You are eating meatballs. Kamu sedang di kantin. Kamu sedang makan bakso. Next, noun-nya Berry.
nama orang laki-laki, pronounnya he. Barry is tall. He is also fat. Barry itu tinggi, dia juga gendut. Nah, kan seperti yang Ustazah jelaskan di awal tadi, pronouns itu fungsinya adalah sebagai kata ganti orang supaya kita itu tidak menyebutkan nama orang tersebut secara berulang-ulang. Nah, yang pertama kan sudah disebutkan, Barry is tall. He is also fat. Barry itu tinggi, dia juga gendut. Nah, jadi kita tidak perlu menyebutkan lagi nama Barry. Nah, Barry-nya kita ganti dengan he atau dia. Next, noun-nya Mita, pronoun-nya she. Jadi Mita ini nama orang perempuan. Example contohnya, Mita is in front of the school. She is waiting for a bus. Mita ada di depan sekolah. Dia sedang menunggu sebuah bis. Nah, jadi pertama kan disebutkan nama Mita. Habis itu di kalimat yang kedua diganti Mitanya dengan she atau dia perempuan supaya kita tidak berulang-ulang menyebutkan nama Mita. Next, noun-nya Barry and Mita, pronoun-nya they. Contohnya, Barry and Mita are classmates. They are clever. Barry dan Mita adalah teman sekelas. Mereka pintar. Nah, selanjutnya noun-nya a house, pronoun-nya it. There is a house on the hill. It is a white house. Ada sebuah rumah di atas bukit. Rumah itu berwarna putih. Nah, next yang terakhir ada Barry and I, pronouns-nya we. Barry and I are family. We are happy. Barry dan saya adalah keluarga. Kami bahagia. Nah, itu tadi ya. Jadi fungsi pronoun itu adalah sebagai kata ganti nama orang atau benda supaya kita itu tidak mengulang-ulang menyebutkan nama orang atau bendanya. Oke, next Buhan Pian buka latihan F halaman 7. Nah, di situ ada noun dan coba kita cari personal pronoun-nya. Contohnya number 1, a cat. A cat itu adalah sebuah binatang atau benda. Jadi pronoun-nya adalah it. Next, number 2, Binsar. Binsar ini adalah nama orang laki-laki. Jadi personal pronoun-nya adalah he. Dia laki-laki. Number 3, a book. Sebuah benda. Personal pronoun-nya berarti yes, it. Number 4, Mr. Ray. Mr. Ray ini nama orang laki-laki. Jadi personal pronouns-nya adalah he. Number 5, he and she. Dia laki-laki dan dia perempuan. Berarti ini adalah orangnya lebih dari satu. Tapi tidak ada I. Berarti personal pronouns-nya adalah they. Number 6, mother. Mother ini satu orang dan perempuan. Berarti personal pronoun-nya she. Next, number 7, a tree. Sebuah pohon, berarti benda. Jadi personal pronoun-nya adalah it. Number 8, Laura. Laura ini berarti nama orang perempuan. Jadi personal pronouns-nya she. Next, number 9, Fandi. Fandi tentu nama orang laki-laki. Jadi personal pronoun-nya he. Next, number 10, you and I. Kamu dan saya berarti lebih dari satu dan ada sayanya. Berarti personal pronoun-nya we. Next, number 11 and 12, Buhan Pian isi sendiri ya. A radio and a boy, gampang aja. Selanjutnya,
Latihan yang G. Fill in the blanks with the correct pronoun. Isi titik-titik di bawah dengan kata ganti yang tepat. Contohnya number 1. The book is yellow. It is not blue. Nah, jadi noun-nya adalah book, berarti pronoun-nya it. Next, number 2. John is a student. Titik-titik is very clever. Di sini noun-nya John, berarti pronoun-nya tentu saja he, karena John itu nama orang laki-laki. Number 3, the car is very old. Titik-titik is not new. Noun-nya car, sebuah benda, berarti pronoun-nya it. Number 4, Miss Anna is beautiful. Titik-titik is an artist. Miss Anna ini berarti nama orang perempuan. Berarti personal pronouns-nya she. Number 5, my family and I are eating. Titik-titik are eating fried rice in the dining room. My family and I berarti lebih dari satu dan ada I, berarti personal pronoun-nya adalah we, kita. Number 6, Mr. Ali is my neighbor. Titik-titik is a mechanic. Mr. Ali nama orang laki-laki, berarti personal pronoun-nya he. He is a mechanic. Dia adalah seorang mekanik. Number 7, this is my house. Titik-titik is very big. My house berarti sebuah benda. Personal pronoun-nya adalah it. Number 8, my brother and sister are in the garden. Titik-titik are watering the flowers. My brother and sister berarti lebih dari 2 orang. Dan tidak ada I atau saya di dalamnya, berarti pronoun-nya they, mereka. They are watering the flowers. Mereka menyiram bunga. Selanjutnya nomor 9 dan 10. Bu Hanpian isi sendiri ya. My grandparents are in the living room. My grandparents berarti lebih dari 1 orang, karena grandparents ada S-nya di belakangnya, berarti itu menunjukkan lebih dari 1 orang. Nomor 10, my sister and I. Nah, lebih dari 1 orang dan ada I di dalamnya. Nah, ini yang 2 ini pian cari sendiri ya, personal pronouns-nya. Next, di bawahnya lagi itu ada sebuah percakapan atau dialog. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas Bu Hanpian hari ini. Kita baca dan kita artikan bersama-sama dulu. Di sini ada dialog antara Annie and Donnie. Annie, hi, I am Annie. Hai, saya Annie. Maksudnya nama saya adalah Annie. Kata Donnie, nice to meet you, Annie. I am Donnie. Senang berjumpa denganmu, Annie. Saya Donnie. Dibalas lagi oleh Annie, nice to meet you too, Donnie. How are you? Senang berjumpa denganmu juga, Donnie. Bagaimana kabarmu? Dibalas lagi dengan Donnie, I'm fine, and you? Kabar saya baik. Dan kamu atau bagaimana kabarmu? Dan dibalas Annie lagi, I'm fine too. Kabar saya juga baik. Nah, jadi ini adalah tugas Bu Hanpian hari ini. Nanti habis melihat video materi ini, Bu Hanpian buka tugasnya di exercise 2. Tugas hari ini yakni speaking atau berbicara. Bu Hanpian
Lihati instruksi tugasnya dan juga contoh video tugasnya yang sudah Ustazah kirim di situ. Kalau Bu Hanpia nanti tidak bisa mengupload di Google Form, boleh mengirim lewat WA Ustazah. Oke. Next, halaman 8. Di situ pian lihat ada mini dictionary atau kamus mini yang berisi tentang beberapa kosakata yang bisa Bu Hanpian hafal. Yang pertama ada classmate atau teman sekelas, came from berasal, favorite kesukaan, garden taman, happy bahagia, he dia laki-laki, I saya, she dia perempuan, they mereka, you kamu, we kami, who siapa. Oke, I think it's enough for today. Ustazah rasa sudah cukup sekian materi kita hari ini. Together let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.